Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Jumat 13 November 2020 bersama saya Romo Barjono. Saudari-saudari yang terkasih, selamat pagi, salam sehat, berkat Tuhan. Mengawali hari baru ini, mari kita renungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 17 ayat 26 sampai dengan 37. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada hari Anak Manusia. Pada zaman Nuh itu orang makan dan minum, kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian pula yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan dan minum, membeli dan menjual, menanam dan membangun, sampai pada hari Lot keluar dari Sodom. Lalu turunlah hujan api dan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari Anak Manusia menyatakan diri. Pada hari itu, barang siapa sedang ada di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang di dalam rumah. Demikian pula yang sedang berada di ladang, janganlah ia pulang. Ingatlah akan istri Lot, barang siapa memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu kalau ada dua orang di atas ranjang, yang satu akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Kalau ada dua orang wanita yang sedang bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Para murid lalu bertanya, "Di mana Tuhan?" Yesus menjawab, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nyawa berarti memberi hidup kepada badan, wadah, organisme fisik yang menyebabkan hidup pada manusia, pada binatang, dan sebagainya. Nyawa mempunyai arti pokok dan penting yang menyebabkan badan fisik kita hidup atau mati. Namun Yesus justru seolah-olah tidak menyayangkan nyawa dengan mengatakan yang memelihara nyawa kehilangan. Apakah itu berarti kita tidak usah memelihara nyawa, ngeman-eman nyawa? Boleh bertindak sembrono ceroboh untuk yang membahayakan nyawa? Tentu tidak. Menurut saya, Yesus mau mengajak kita, mari kita gunakan sungguh nyawa hidup kita, sehingga selama hidup di dunia ini, kita boleh menyumbangkan sesuatu yang bermakna dan berarti bagi hidup bersama. Gunakan nyawamu selelah-lelahnya, maka kau menyelamatkannya. Dengan melelah-lelahkan nyawa, maka hidup kita menjadi berarti. Yesus sendiri tidak menyayangkan nyawa sendiri dengan mau menjalani derita dan salib sampai wafat demi menyelamatkan kita. Justru disitulah akhirnya hidup Yesus tetap dan terus menginspirasi banyak orang hingga zaman ini. Yesus tetap sama, dulu, kini, dan selama-lamanya. Dia tetap hidup di hati manusia zaman ini, di hati kita. Marilah berdoa. Tuhan, terima kasih atas nyawa hidup yang Kau percayakan kepada kami. Semoga hidup kami makin berarti dan berbuah bagi hidup bersama. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Pada hari ini, kepada kita, kepada keluarga, dan orang-orang yang akan kita jumpai,
kepada hidup dan pekerjaan kita hari ini. Tuhan menganugerahkan berkat-Nya bagi kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.